Terakhir-terakhir ini memang saya dapat informasi juga dari website ya gitu. Ternyata Papandayan Cargo juga sudah bisa mengcover pulau terluar gitu. Perkenalkan, saya Agung Gunawan sebagai direktur dari Abadi Group. Banyak dikenal Lautan Brilian Abadi, gerak di bidang ekspor impor, jasa forwarding, serta pengiriman dari luar negeri sampai dengan pengiriman domestik untuk sampai ke lokasi set atau gudang tujuan. Tantangannya yang terutama itu ada kalau kita bicara ekspor impor, itu posisinya ada di perubahan peraturan yang dari pemerintah. Biasanya kalau sudah pergantian presiden ataupun pergantian kementerian gitu, pimpinan kementerian, itu posisinya pasti akan selalu ada perubahan peraturan, termasuk kebijakan makro dari sebuah negara. Nah, itu kesulitan di kitanya karena pembatasan dan larangan untuk komoditas impor yang berubah. Jadi kita harus ngasih edukasi juga perubahan itu ke importir untuk kedepannya mereka mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Kita selanjutnya untuk pengiriman domestiknya juga ada kesulitan juga karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan, ya kan. Jadi pengiriman untuk lokasi site, apalagi terutama kebetulan kita mostly banyakkan pemain di project, itu kan banyak juga di daerah-daerah pulau terluar atau wilayah-wilayah yang mungkin agak sulit dijangkau ya untuk dengan angkutan umum ya, seperti itu. Keunggulan di kami itu terutama ya kita bisa mengerjakan yang orang tidak bisa kerjakan, ya kan, karena tidak semua mungkin untuk komoditas barang impor itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, dalam hal ini kita juga bisa menyediakan jasa-jasa tambahan ya buat para importir, ya kan, baik penyedia produk jasa perizinan ataupun untuk kemudahan pemasukan barang impor mereka. Target utama kita itu memang jatuhnya ke langsung ya untuk direct user. Direct user itu dalam hal ini kebanyakan kita bermain di project ya, semacam project pemerintah juga, terus oil and gas juga, ya kan, terus power plant juga gitu. Nah, itu kita bisa langsung dengan main kontraktornya, itu target utamanya gitu. Tapi kita juga menerima, ya kan, jika misalkan ada order masuk atau permintaan pengiriman barang itu dari jasa-jasa logistik lainnya. Yang pertama, untuk di logistik kita harus pahami betul ya, karena logistik itu kecil. Ya, ujung-ujungnya nama baik dan integritas itu yang diutamakan. Jadi kalau misalkan kita ada satu cacat atau ada satu kesalahan, itu bisa berakibat fatal gitu. Karena semua ruang lingkup di logistik itu pasti akan mengetahuinya. Makanya yang paling utama dipegang itu adalah pertama komitmen, ya kan, terus integritas kita, ya kan, sama kita punya ketepatan waktu pengiriman, lead time yang memang sudah kita janjikan dengan customer. Itu yang paling utama. Alasan yang bertumbuh pertama, kebutuhan impor itu kita di Indonesia itu masih sangat besar. Jadi sudah otomatis ya gitu. Setiap tahun volumenya juga pasti akan bertambah, ya kan. Nah, di satu sisi itu ada peluang, ya kan, buat kita untuk bisa menaikkan volume, ya kan, impor yang ada. Dan tapi ini tergantung juga gitu loh dari kemampuan kita untuk bisa metamorfosis lah kalau orang bilang, karena diimportasi itu demikian adaptif ya jatuhnya. Jadi diperlukan untuk fleksibilitas yang tinggi gitu loh. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu loh. Kebutuhan customernya butuh ini, ya kita harus bisa bilang iya, dan bisa bilang ini, karena ada banyak sekali hambatan kalau misalnya kita melakukan kegiatan pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri. Papandayan Cargo itu sebenarnya saya sudah sering dengar. Untuk terakhir-terakhir ini memang saya dapat informasi juga dari website. Ternyata Papandayan Cargo juga sudah bisa mengcover pulau terluar. Nah, itu yang sedang kita jajaki untuk mungkin pengembangan kita ke depan. Jadi kita punya partnership yang memang kuat juga untuk di domestik. Mungkin barang yang akan kita kirim itu agak sedikit berbeda ya. Kita lebih kebanyakan mungkin project cargo. Project cargo itu mostly kebanyakan ada produk steel, ya kan, mesin-mesin, ya kan, termasuk peralatan atau equipment unit dari tambang, ya kan, ataupun perkebunan yang mesti harus dikirim. Nah, itu yang saya minta mungkin dari Papandayan Cargo untuk kedepannya bisa mengakomodasi ini semuanya. Wilayahnya bisa tersebar, Mas. Jadi posisinya untuk proyek yang sekarang lagi kami pegang itu ada di Morewali, terus ada juga di Weda Bay, Iwip, terus di Konawe. Terus ada yang lagi rame tuh di Tarakan, di Mangkupadi, itu Kalimantan Industrial Park. Juga ada di Bengalon. Bengalon itu Batuta Chemical Industrial Park. Untuk yang Pulau Jawa itu sedang lagi berprogres ya. Karena kebetulan kan memang ketika dulu KCIC itu kereta cepat Jakarta Bandung itu
mostly hampir sekitar 50-60% ya itu barang steel produknya kita yang kirim ya. Yang pertama saya ingin mencari partnership yang bisa dipercaya, karena seperti tadi saya sampaikan juga gitu loh, di logistik itu yang diperlukan adalah ketepatan sama integritas ya, kejujuran tadi ya. Karena bicara company to company, saya harus cari yang memang sudah benar-benar established gitu loh. Jadi yang benar-benar bisa dipercaya dan bisa pegang komitmen. Kalau kita bicara Papandayan, satu kalimat, growth. Harus terus berkembang dan harus terus tumbuh ke depannya.